وعظمته وكبريائه وكمال قدرته على كل شيء، فإن هذا الذي يقربك إلي. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: ما يسرني أن لو مت طفلا فأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي، فإن أعلم الناس بالله أشدهم خشية وأكثرهم عبادة وأحسنهم بالله سبحانه وتعالى نصيحة. وأما شدتها فابذل نفسك في الإخلاص في طلب العلم، وليكن الطلب طلب دراية لا طلب رواية. واعلم أن الخطر عظيم، فمن طلب العلم ليصرف به وجوه الناس إليه ويجالس به الأمراء ويباهي به النظراء ويتصيد به الحطام فتجارته بائرة وصفقته خاسرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليفاخر به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم وقدره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembahasan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kita sampai dalam ucapan Al-Ghazali lalu dalam waktu ya Allah Taala auha ila Daud alaihissalam, dan telah diriwayatkan bahwasanya Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, faqala ya Daud, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud bahwa wahyunya, ya Daud, wahai Daud, ta'alam ilmu nafi', belajarlah kamu ilmu yang bermanfaat. Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Daud, kamu belajarlah ilmu yang bermanfaat. Maka dijawab oleh Nabi Daud, faqala ilahi, wahai Tuhanku, wa mal ilmu nafi', apa itu ilmu yang bermanfaat? Apa itu ilmu yang bermanfaat? Faqala, maka dijawab oleh Allah Taala, an ta'rifa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'. Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang engkau dengannya mengetahui keagungan aku, ya, kesempurnaan daripada kudrahku ala kulli syai', bahwasanya Allah mampu atas segala sesuatu, kekuasaan Allah melingkupi atas segala sesuatu. Ilmu yang begitulah yang bermanfaat. Fa inna hadzal ladzi, ilmu yang seperti itu sungguhnya alladzi yuqarribuka ilayya, ilmu yang begitulah yang mendekatkan dirimu kepada aku, yang bikin kamu dekat kepada aku, ilmu yang kamu tahu keagungan aku dan kesempurnaan daripada kudratku. Wa Ali karamallahu wajhahu, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, annahu qala, ma yasurni an law mittu tiflan. Aku, kata Sayyidina Ali, aku tidak gembira kalau aku meninggal kecil, masih kecil. Wadukhulul jannah, pasti masuk surga. Anak kecil meninggal masuk surga, belum ada dosanya. Aku tidak gembira. Aku tidak gembira kalau aku meninggal masih kecil dan masuk surga, walaupun masuk surga. Walam akbar, aku belum sempat besar. Fa'arif Rabbi, sehingga aku tahu Tuhanku. Kan kalau orang udah gede baru paham. Kita aja baru memahami tentang Allah Taala, bagaimana Allah Taala. Kalau masih kecil ya sama sekali tidak paham apapun. Walaupun masuk surga, masuk polosnya. Aku belum sempat besar. Kalau aku meninggal masih kecil, aku belum sempat besar sehingga aku tahu Tuhanku. Jadi, fa'inna a'laman nasi, sungguhnya orang yang paling mengetahui tentang Allah, kalau orang yang kenal dengan Allah, asyadduhum khasyatan, adalah orang yang paling takut kepada Allah Taala. Orang paling ngerti Allah, kekuasaan Allah atas segala sesuatu, atas dirinya, atas pekerjaannya, atas keluarganya, atas rumahnya, atas semuanya. Allah, kekuasaan Allah atas segala sesuatu
tersebut, maka dia akan lebih takut kepada Allah Taala. Karena kalau nggak takut, kalau dia tidak takut kepada Allah Taala, Allah terjadikan semuanya tidak sesuai dengan maunya. Itu ya. Asyadu, kalau dia makin kenal dengan Allah, makin takut sama Allah Taala. Wa aktaru ibadatan, dan makin banyak ibadah sujud kepada Allah Taala. Karena makin kenal dengan Allah, mengetahui keagungan Allah, akan banyak ibadahnya kepada Allah Taala. Apalagi hidupnya kalau bukan buat ibadah, kalau sudah kenal sama Allah Taala, apalagi hidupnya akan dipenuhkan dengan ibadah. Wa ahsanu billahi subhanahu wa ta'ala nasihatan, dan orang tersebut kalau kenal sama Allah Taala akan mengajak orang-orang itu, ayo kita kenal kepada Allah Taala, dan nasihatin orang, paling kan orang jahat jangan, nanti dia rugi, nanti bakal ini. Bahkan paling banyak nasihat kepada orang ini orang yang kenal dengan Allah Taala. Ya, dia akan berusaha merapikan sekitarnya. Ya kan? Wa asyidda Tuhan. Kemudian beratnya daripada belajar menuntut ilmu, kata Imam Ghazali, faqdur nafsaka. Maka berusahalah kamu fil ikhlas, dalam ikhlas, fi talabil ilmi, untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Hati-hati kata Imam Ghazali. Jadi walaupun kita sudah tahu ilmu tersebut mesti dan kita mesti bakal menuntutnya, hati-hati kata Imam Ghazali. Di sini ada artinya mesti ikhlas. Hati-hati kata Imam Ghazali. Ada kunci lagi. Jadi kayak ini orang udah masuk Islam, hati-hati. Dalam Islam pun ada jaring mani. Dalam Islam pun ada aliran macam-macam. Hati-hati juga. Jadi walaupun sudah masuk Islam, hati-hati. Pilih, jangan salah pilih, jangan salah pilih. Nah ini kita sudah menuntut ilmu sudah, hati-hati juga. Niatnya apa? Ikhlas mesti. Jadi jangan udah terselimuti dengan yang indah menuntut ilmu, tapi ternyata salah, rugi lagi rugi. Padahal itu menuntut ilmu. Ya kalau tadi hati-hati ketika menuntut ilmu mesti ikhlas. Walaupun tolak riwayah, la tolak riwayah. Maka menuntut ilmumu kata Imam Ghazali, jadikanlah menuntut ilmu tersebut adalah tolak riwayah. Jadikanlah menuntutmu itu atas ilmu tersebut adalah tolak riwayah, la tolak riwayah. Maksudnya menuntut ilmu yang pengennya manfaat, bukan yang pengennya cuma riwayat doang. Jadi jadikanlah menuntut ilmu tersebut yang pengen kita mengetahui dan bermanfaat. Pengen buat apa yang kita ilmu? Untuk mengamalkan, beramalkan, tahu sholat tahajud, tahu apa baik dosa, untuk diamalkan. Niatkan untuk ilmu tersebut untuk diamalkan, bukan cuma buat riwayat doang. Anak tahu, bukan cuma anak tahu buat bahan omongan doang. Buat untuk ilmu, buat bahan majelis. Saya ngobrol sama orang, anak tahu ilmu gini. Apa gunanya? Jadi niatkan untuk ilmu tersebut untuk kita pakai. Oh tahu ini yang lebih aktual yang ini itu tentang ini. Jadi yang itu nanti ilmu yang perlu aja. Ada kamar mandi, ya kan? Hari-hari apa sholat apa yang paling afdol. Dari pas kalau umroh haji apa yang mesti kita lakukan. Jadi yang itu bukan kesana kesini itu ilmunya tinggi banget. Bangun malamnya udah azan subuh, ya kan? Nggak ada tahajudnya, ya. Buat apa ini tinggi banget ngomongin kemana-mana luas-luas, buat apa? Jadi mesti kita niatkan, pasang niat yang mau diikhlaskan dalam menuntut ilmu tersebut. Kita pengen bermanfaat, tolak riwayah, pengen tahu dan bermanfaat, tolak riwayah, bukan hanya pengen perawi aja meriwayatkan ilmu doang, tanpa manfaat. Wa'alam, ketahuilah, anal khatra azim. Ketahuilah kata Ghazali, bahaya menuntut ilmu tersebut besar. Bahaya menuntut ilmu itu besar. Karena faman talaba ilma, bagi siapa yang menuntut ilmu, liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih, untuk supaya menuntut ilmunya untuk supaya orang lihat kepada dia. Jadi kalau namanya ulama kalau ulama itu jalan waduh, semua orang noleh ke dia. Anak pengen kayak dia. Supaya kayak dia supaya gitunya, supaya nolehnya. Anak nggak apa-apa. Anak pengen pesantren deh 5 tahun. Nanti keluar dari pesantren atau orang gitu tuh. Jadi dia dari awal begitu, itu yang diantara perusak anak-anak pesantren itu diantaranya. Karena dari awalnya pergi pesantren apa sih benar apanya itu gitu. Ayo sekolah anak pesantren. Nanti itu bakal niatnya buat itunya. Jangan niatin gitu kalau pesantren yang itu. Nanti pulang pesantren usaha yang lain.
ada bidang ustaz jangan nggak usah. Tapi nanti kalau digiring ke bidang itu, ya dia sudah siap gitu. Jadi jangan memang diniatin dulu bakal pulang pesantren pakai imamah, pakai jubah, pakai ini, pokoknya sabar 3 tahun ya, sabar. Oh dia 3 nggak bakal sabar itu, main-main, dia ngalihin, karena memang bukan bidangnya, dia cuma pengen buat gimana ya, nggak sabar nungguin kita nanti ntar bolor berapa hari, nggak ada isinya, kosong. Nanti ujung-ujungnya cuma pengen menghabiskan waktu 3 tahun buru-buru untuk jadi seperti yang dia mau itu. Itu ini katanya. Bagi siapa yang menuntut ilmu liyasrifa bihi wujuhan nas, bagi siapa yang menuntut ilmu supaya orang menoleh kepadanya. Wa yujalisa bihi umara, memang niat awalnya pengen yujalis bihi umara, yujalis bihi umara, supaya duduk bersama orang pejabat-pejabat. Ini kan kalau memang ulama ya, pejabatnya minta duduk sebelah ulama ya kan, pejabatnya kan, kalau yang minta duduk sebelah ulama, nah dia niat tuh. Pesantren 5 tahun, nah terus itu pejabat bakal nanti pejabat datang karena minta nomor handphone. Niat dari awalnya gitu, jangan niat dari awalnya kan begitu. Dia Umar memang bakal begitu kalau ulama yang benar ya bakal begitu. Cuman ya jangan niatnya itu merusak daripada niat menuntut ilmu yang sudah dia paham. Uyubah bihin nudara, bagi siapa yang menuntut ilmu niatnya untuk pengen berbangga-bangga dengan teman selevelnya. Wa yatasayyab bihi al-hutam, yang dia niat menuntut ilmu supaya mencari duit sebanyak-banyaknya. Wah, dia bikin segala macam atas nama ulamanya, ustaznya. Maka orang yang menuntut ilmu seperti itu niatnya, fatijaratuhu bahirah wa sadaqatuhu khasirah, maka dia orang yang merugi. Orang Rasulullah bersabda Nabi kita Muhammad SAW, man talaqal ilma, bagi siapa yang menuntut ilmu yang mana Allah yufakhiru bil ulama, untuk dia berbangga-banggaan di antara para ulama, au yumariya bi sufa, atau untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak paham, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk memalingkan wajah-wajah orang kepadanya supaya orang moleh kepada dia, adkhalahu Allahu nar, Allah akan masukkan dia ke api neraka. Jadi jangan sekali-sekali niat seperti itu. Ini Rasulullah bersabda. Qala Abu Yazid al-Bustami, berkatalah, jadi bahaya ya, untuk ilmu pun kalau sudah tahu kita ya, niatnya mesti dirapikan untuk manfaat kita pribadi. Nanti kalau kita sudah bermanfaat, kalau kita bisa manfaatkan orang lain, bisa manfaatkan orang lain. Kalau makin luas ya berkah itu berarti ilmunya berkah ya kan. Qala Abu Yazid al-Bustami, wah ini Abu Yazid al-Bustami sudah disebut-sebut ya. Ini bakal disebut banyak-banyak nama-nama ulama besar di sini ya. Ini di antara Abu Yazid al-Bustami ini adalah di antara silsilah keilmuannya dalam ilmu tasawuf itu banyak. Nanti Ibrahim bin Adham bukan sebelum nanti ada Al-Junaid bukan sebelum itu nama-nama silsilah ulama-ulama besar dalam ilmu Imam Ghazali, dalam ilmu kita hampir rata-rata dan masuk dari ilmu fikih juga. Silsilah ilmu kita, kalau kita ke guru kita bulan kita belajar ke bulan itu ujung-ujungnya mereka ini Abu Yazid al-Bustami, Ibrahim bin Adham, kemudian Al-Junaid, macam-macam itu kalau dulu kita sering dengar ya, itu memang itulah silsilah keilmuan kita. Kalau kita belajar sama orang-orang tersebut, kita bakal nemuin di atas-atasnya itu. Ini tahun 200-an Abu Yazid al-Bustami ini meninggal di tahun 200-an ya. Abu Yazid al-Bustami di sekitar tahun 261 Hijriah. Di tahun itu 261 Hijriah setelah tabi'in. Mereka ini Abu Yazid al-Bustami di antaranya ya, namanya Taifur bin Isa ya, Abu Yazid namanya Taifur bin Isa al-Bustami. Nama Abu Yazid, kita kenal Abu Yazid al-Bustami namanya Taifur bin Isa. Di antara ulama besar, di antara kaum Sufi ya, bahwasanya ya, mereka tiga saudara meninggalnya di tahun 261 Hijriah. Banyak kisah-kisah tentang Abu Yazid al-Bustami disebut di sini ya, di antaranya katanya wa bihadzal isnad qala Abu Yazid, katanya pernah di antara kisah tentang Abu Yazid al-Bustami, wa bihadzal isnad qala Abu Yazid laqad hamamtu an as'alallah ta'ala an yakfiyani mu'natal akli wa mu'natan nisa. Tsumma qultu
kaifa yajuzu li an as'alallaha hadza wa lam yas'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyahu. Falam as'alhu. Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala kafani mu'natan nisa hatta la ubali istaqbalatni imra'ah aw haid. Di antara mujahadahnya, di antara mujahadahnya Abu Yazid al-Bustami pernah berkata, laqad hamamtu, aku pernah bermau an as'alullah, untuk meminta kepada Allah. Aku pernah bermau untuk minta kepada Allah, minta sama Allah Ta'ala. Apa yang diminta? Ayyafiyani mu'natal akli wa mu'natal nisa, supaya Allah Ta'ala mencukupi aku daripada keperluan makan sama keperluan perempuan, biar aku ibadah aja. Aku pernah di masa mujahadah dan Abu Yazid al-Bustami, aku pernah mau meminta kepada Allah, kan Allah Maha Mampu. Malaikat aja bisa nggak makan, ya, bisa nggak nikah. Aku minta kepada Allah Ta'ala supaya aku dibikin kayak gitu, supaya aku biar ibadah aja, biar urusan makan aku nggak perlu, biar urusan perempuan aku nggak perlu. Aku pernah mau meminta kepada Allah. Kemudian setelah itu aku berkata lagi, kaifa yajuzu li an as'alullah. Terlintas lagi di hatiku, kata Abu Yazid al-Bustami, bagaimana aku boleh? Kaifa yajuzu li an as'alullah hadza. Bagaimana aku bisa boleh memintakan yang seperti itu? Padahal walam yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah minta kayak gitu. Rasulullah tidak pernah minta seperti itu. Boleh nggak aku minta kayak gitu ya? Kata Abu Yazid al-Bustami. Jangan tersalah. Salah, dan takutnya kesalahan. Rasulullah tidak pernah minta, aku minta ya. Lain takutnya salah adat. Kalau salah adat sama Allah Ta'ala. Jadi berpikir lagi. Setelah mau nggak jadi. Falam as'alhu, maka aku nggak minta. Aku nggak jadi minta. Falam as'alhu. Tapi di kemudian hari, summa inna Allah subhanahu wa ta'ala kafani mu'natan nisa. Walaupun aku nggak minta, kan udah terlintas dalam hati, Allah tahu. Akhirnya ternyata tanpa aku minta, di kemudian hari Allah Ta'ala kafani mu'natan nisa. Allah cukupkan kepadaku keperluan perempuan. Keperluan perempuan, aku nggak butuh lagi. Makan masih tetap, tapi perempuan tidak terlintas di hatiku, aku perlu sama urusan perempuan. Hatta sampai ke level apa? Hatta lau bali, sampai aku nggak peduli. Istaqbalatni imra'ah aw haid. Aku nggak peduli kalau di depanku ini ada perempuan atau ada dinding, sama aja rasanya. Di depanku ini ada perempuan, ada dinding. Aku melihat perempuan, melihat dinding, sama aja, sama rasanya. Sampai selevel itu, katanya sampai selevel itu. Abu Yazid al-Bustami, ya. Siapa kita, siapa dia, ya kan? Siapa kita, siapa dia. Siapa? Maka ini di antara silsilah keilmuan Abu Yazid al-Bustami. Itu dikatakan lagi di antaranya di sini. Di antara mujahadahnya lagi, di antara mujahadah Abu Yazid al-Bustami apa? Katanya apa ini? Qila ya Abu Yazid. Pernah ditanya kepada Abu Yazid, ma'asyad dan malakita fisabilillah, apa yang kamu paling dapati yang paling berat dalam kamu menempuh jalan ke Allah Ta'ala? Apa yang mujahadah, apa yang terberat yang kamu dapati? Apa dijawab oleh Abu Yazid al-Bustami? La yumkin wasfuh, nggak mungkin disifati. Ada yang terberat, ada, cuman aku nggak bisa menceritakan, nggak bisa disifati, susah digambarkan. Ada yang terberat, ada, cuman nggak mungkin aku utarakan, nggak bisa diutarakan. Faqila, ditanya lagi, pertanyaan kedua. Faqila lahu ma'ahwana ma laqita nafsaka minka. Pertanyaan kedua, yang terendah deh, yang teringat apa sih yang kamu dapati dalam mujahadah kamu ini selama ini, katanya. Oh, kalau itu bisa, katanya, kalau itu bisa.
Katanya yang teringat katanya faqala amma hadza na'am. Amma hadza fa na'am. Ya, aku bakal ceritakan. Apa katanya? Aku dalam mujahadahku katanya da'autuha. Aku pernah mengajak diriku nih nafsu, ya nafsu, hawa nafsuku pernah aku ajak. Da'autuha ila syai'in. Aku pernah mengajak kepada diriku ini kepada sesuatu, minat ta'at daripada ketaatan. Pernah dia ayo diri bantu aku pengen ibadah yang banyak nih, gitu kan? Pernah suatu saat dia mengajak dirinya untuk beribadah yang sesuatu gitu ya. Apa kata dirinya? Namanya hawa nafsu kan? Falam tujibni. Ini diriku nggak mau menurut, nggak mau dukung. Ajak tahajud 100 rakaat, nggak mau dia. Maunya malah berat banget nih. Jadi aku ini nggak mau menuruti apa yang mau aku daripada ketaatan. Ini yang teringat yang dihadapi oleh. Falam tujibni, diriku tidak mau menjawab. Famana'tuha al-ma'a sanatan. Gara-gara diriku tidak mau menuruti aku, maka aku halangi dia, aku larang dia. Famana'tuha, aku larang diriku itu al-ma'a, minum sanatan, setahun aku nggak minum. Setahun aku nggak kasih dia minum. Kalau kita taat mau, anak kasih. Cuman kalau enggak, ya udah deh, rasain deh. Aku puasa minum. Siksaan atas dirinya. Itu mujahadahnya Abu Yazid Al-Bustami. Orang-orang besar ini orang. Kita diri kita dosa maksiat, ngajak maksiat nggak kita kasih hukuman. Ya, kita kasih hukuman. Ini ngajak ketaatan nggak mau dikasih hukuman. Ya. Ini kita diri maksiat dikasih hiburan lagi. Dikasih hiburan. Nggak boleh. Ya, ini Abu Yazid Al-Bustami. Apa katanya? Nanti qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Amiltu fil mujahadah salatina sanatan fama wajadtu syai'an ashadda alayya min al-'ilmi wa qadari. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ilahi بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآن بك الكريم تنوير نشرتي وسمعي وقدرتي وقلبي منير رشدي وتذكرني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة النصوم تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل هذه ولمحة تنجي بها بالحق يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرع طولي صدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الغايات بهم وبالأولياء تلحق قلبي وذريتي
وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بهدي وشرني بشر من إرس وجنتي فضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة الخير بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين